Saya disuruh ke kantornya di Depok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Alde Coach. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, masih tetap mendapatkan berkah kesehatan, berkah rezeki, dan tetap semangat ya. Kali ini kita tetap masih membahas tentang seputar pinjaman online, karena masih banyak komen-komen dalam video-video itu, walaupun videonya sebenarnya udah lama sih. Dan aku sendiri sebenarnya udah males bahas-bahas ini. Tapi begitu ada komentar yang mungkin aku bisa memberikan sedikit gambaran berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, terutama tentang debt collector, kemudian tentang gagal bayar, kemudian tentang OJK, kemudian tentang joki pinjol. Nah, jadi kali ini kebetulan 2 hari yang lalu ini, mohon maaf ya, baru bisa direspon karena masih ada kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi dia tanya begini nih, Bang, besok hari Minggu saya mau pakai joki pinjol kenal dari IG atau Instagram ya. Saya disuruh ke kantornya di Depok, namanya Pinjol Lovers. Apakah itu joki asli Bang? Mohon arahannya. Kalau aku ditanya sih nggak tahu. Aku nggak tahu itu asli atau enggak, ya kan. Kemudian kalau disuruh datang, ya mungkin kalau aku di posisi si Mbak, ya aku datang aja gitu. Karena kalau kita nggak datang, rasa penasaran itu tetap masih ada di kepala tuh. Tapi kalau kita datang, kemudian kita kan pasti berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan si penyedia jasa joki gitu kan. Jadi kita bisa tahu apa yang akan dia sampaikan, bagaimana cara kerjanya, dan pasti kita punya feeling tuh. Kita punya feeling ini sebenarnya iya enggak sih, iya enggak sih, iya enggak sih gitu kan. Kalau aku pribadi sih aku nggak pernah merekomendasikan joki pinjol siapa gitu kan. Karena setiap aku baca ada penyedia jasa joki pinjaman online itu, mereka biasanya kalau di Instagram atau di snack video atau di TikTok atau di mana gitu ya, Telegram gitu ya, itu mereka menunjukkan dan menampilkan hasil-hasil atau sesuatu keberhasilan yang padahal belum tentu juga karena kita nggak tahu. Nah, makanya karena kita nggak tahu, lebih bagus datang, ya kan. Dan kalau di Instagram itu, coba cek dia terkoneksi dengan Telegram nggak? Maksudnya dia punya akun di Telegram nggak gitu? Karena kebanyakan teman-teman coba cek juga lah di Telegram itu penyedia jasa joki pinjaman online itu banyak yang di-ban tuh sama si Telegram tuh. Entah kenapa? Karena gini, mereka yang membangun akun, membuat akun di Telegram dengan konteks penyedia jasa pinjaman online, joki penyedia jasa joki pinjaman online itu biasanya tidak memberikan kita kesempatan untuk berkomentar. Jadi dia tidak menyediakan jasa komentar atau chat di akunnya itu, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa berinteraksi sesama subscribe atau sesama anggota atau member lah ya di dalam grup penyedia jasa joki online. Jadi dia hanya menampilkan keberhasilan aja tuh, dapat sekian juta, sekian puluh juta, itu yang nanti akan diberikan kepada si debitur yang membutuhkan untuk menutupi utang-utangnya di pinjaman online. Biasanya cuma gitu aja. Tapi nggak pernah membolehkan kita untuk berkomentar di situ. Jadi kita hanya membaca testimoni aja. Ya, jadi saran aku buat si Mbak yang tadi itu, datang aja. Kemudian jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung bilang iya kita mau pakai jasa itu.
sebentar nanti kita konfirmasi lagi, kita pulang dulu, tenangkan diri dulu, pertimbangkan lagi. Jadi kalau misalnya ditanya lagi ke aku, jadi gimana, pakai atau enggak? Aku bilang enggak usah. Daripada resikonya, karena kita juga nggak ngerti. Udahlah, kita belum paham tentang penyelesaian untuk pinjaman online ini, hutang-hutang kita, kemudian kita karena panik gitu ya, karena panik terus ambil jasa joki pinjaman online yang kita nggak dapat garansi juga dari situ bahwasanya semua aman-aman aja. Kemudian pertanyaan kedua nih, rekomen dong bang jasa galbay yang amanah. Aku nggak rekomen ya, aku nggak ada rekomen. Karena kalau jasa joki itu, jasa galbay, mungkin jasa dengan jasa joki itu aku nggak pernah rekomen, karena resikonya juga ada. Jadi gini loh, biar nggak terlalu panjang. Jadi gini, pertama itu ya, aku juga pada saat itu bingung karena aku pada saat itu menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Dan kebetulan itu masa-masa Covid ya. Masa-masa Covid itu kan semuanya memang terpuruk kan kita semua. Jadi keterpaksaan itu, dan aku nggak memahami betul sistem pinjaman online itu, dan nggak hitung-hitungan soal bunga lagi. Aku hanya pikir pakai, kemudian aku coba cari uang untuk bisa melunasinya di bulan depan. Ternyata nggak dapat juga target untuk melunasi. Akhirnya aku buka lagi aplikasi pinjol yang baru, kemudian aku ambil duit dari situ, aku tutupin di pinjol yang pertama. Jadi yang pertama aman, terus kita punya masalah yang di pinjol kedua nggak tertutupi juga. Akhirnya kita buka lagi pinjaman online yang baru untuk menutupi pinjol yang kedua gitu kan. Terus pinjol yang kedua aman, tinggal pinjol yang ketiga, kita main lagi di pinjol yang pertama, ambil lagi, tutupin pinjol yang ketiga, begitu terus putar-putarannya. Sampai akhirnya pada satu waktu aku terjebak di pinjaman online yang aku baru tahu itu ilegal gitu kan. Pinjamnya hari ini, besok pagi udah harus kembaliin, gila ya kan. Terus kita takut dengan data disebar. Ya sampai akhirnya aku nggak mau mikirin gitu kan. Karena kondisinya memang kita ini kan baru mau bangkit gitu. Nomor datang aja. Dan yang teman-teman yang masih tetap ketakutan tentang debt collector, kemudian sebar data, kemudian OJK, kemudian apa lagi ya? Kayaknya itulah hal-hal yang paling sering ditakuti oleh debitur pinjaman online adalah debt collector. Takut malu gitu kan, takut diketahui tetangga, teman kantor, kemudian sebar data atau kontak darurat, atau semua kontak di handphone kita akan dihubungi. Enggak semua kontak di handphoneku ini dihubungi. Jadi ada trik-triknya sebenarnya gitu. Ya teman-teman yang butuh trik bagaimana supaya kontak di handphone ini jangan sampai dihubungi dihubungi oleh desk collection atau pinjaman online, aplikasi pinjaman online, bolehlah bikin komentar di bawah itu ya. Kalau kira-kira banyak yang butuh, aku coba bikin triknya nanti seperti apa. Pokoknya ini sekarang kalau nggak ada komentar sih, nggak ada pertanyaan, aku agak malas aja bahas pinjol lagi. Udah masa lalu lah itu. Memang sekali lagi aku bilang, kalau teman-teman menggunakan jasa pinjol hanya untuk foya-foya, atau kepengen beli handphone baru, kepengen laptop baru, kepengen yang sifatnya bukan kebutuhan, itu teman-teman udah salah tuh. Gimana pun pasti akan kejebak dengan situasi rasa ketakutan yang dikejar-kejar oleh debt collector, karena Anda akan terus ditelepon, terus digangguin, terus di WA terus gitu. Jadi nggak mungkin aku jabarkan di sini ya, panjang kali. Jadi kita pisah aja videonya. Kalau memang teman-teman butuh trik gimana caranya supaya nggak ditelepon lagi, nggak digangguin WA lagi, maksudnya diancam-ancam, diteror-teror gitu kan, ya bikin aja komentar siapa yang perlu. Kalau memang banyak yang perlu, aku bantuin. Ya sifatnya sini aku hanya sharing ya, berbagi, kemudian ya niatnya mau membantu teman-teman supaya jangan stres gitu ya. Karena ya hidup harus jalan terus gitu kan. Beban-beban yang baru di depan sana sudah menunggu. Kita bakal menghadapi tantangan-tantangan baru lagi gitu. Jadi kita nggak bisa terkunci dan nggak bisa harus jadi diam, nggak melangkah lagi hanya gara-gara harus mikirin pinjol. Jadi mana yang harus diberesin, mana yang harus ditinggalkan, kita harus tahu gitu ya. Tapi nggak bisa di satu video, itu terlalu panjang ya. Jadi aku udah jawab tuh, udah aku respon. Terima kasih sudah komentar, dan terima kasih sudah menyaksikan videonya Bang Alde Coach.
Untuk yang lain-lain misalnya kayak OJK ya, di YouTube ini udah banyak loh yang bahas-bahas. Cuman aku herannya kenapa pinjol-pinjol ini juga jadi muncul sebagai iklan gitu loh. Seolah-olah kita disaranin, dirayu-rayu supaya kita menggunakan jasa pinjaman online. Kemudian channel-channel yang lain juga memberikan banyak tutorial tentang pengajuan aplikasi, nggak harus bayar. Itu hati-hati loh itu ya. Kan terus kayak Bank Medi ya, Bank Medi itu solusi hutang tuh bagus juga tuh untuk bisa membangun mental Anda lebih sehat gitu ya. Mental Anda lebih siap untuk itu dan logika ya gitu kan, karena Bank Medi itu juga sering aku tonton juga sih videonya. Walaupun kadang ada yang aku kurang bisa langsung paham, jadi aku harus kadang-kadang harus putar-putar lagi gitu, karena Bank Medi itu apa namanya ya, ada memberikan solusi dan alas dasarnya, undang-undang gitu, pasal-pasalnya gitu kan. Dan alhamdulillah ya, sekarang aku nggak mikirin lagi soal pinjol, walaupun sebenarnya masih ada pinjol yang aku pakai. Tapi itu yang aku pakai dan aku jaga. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi yang mepet itu ya aku gunakan, gitu kan. Jadi nggak banyak sih. Kalau dulu iya, karena memang sulit kan situasinya, kita memang harus apa namanya ya, putar otak, telentang telungkup, ngesot-ngesot cari duit. Itu memang kalau kondisi-kondisi pada saat pandemi itu memang luar biasa gitu. Jadi kalau karena keterpaksaan, karena memang kebutuhan, ya mungkin ya bisa menjadi alternatif. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya hanya sebuah keinginan, bukan kebutuhan, hati-hati, Anda akan terjebak di situ. Baik teman-teman sekalian, demikian video dari Bang Alde Coach. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu. Jika ada yang ingin sharing atau ingin butuh apa namanya ya, solusi, aku coba berbagi pengalaman ya. Aku nggak cerita-cerita di luar dari pengalaman, takutnya nanti itu di luar dari nalar dan di luar dari kenyataan. Jadi apa yang sudah pernah aku alamin aja gitu. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Dan soal joki, coba timbang-timbang lagi, pikir-pikir lagi lah gitu ya. Jangan keluar dari mulut kandang macan masuk kandang buaya. Tetap aja sama bahayanya gitu. Oke, tetap semangat, sehat-sehat selalu. Bang Alde Coach, terima kasih sudah menyaksikan video Bang Alde Coach. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru, notif video-video terbaru dari Bang Alde Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.